Nah, Santri Mengabdi ini program yang hanya dikhususkan untuk mendistribusikan mahasiswanya ke beberapa pesantren-pesantren mitra yang ada di Nusantara, bahkan di luar negeri. Ada juga sekolah khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang mana sekolah tersebut dikhususkan dan juga diperuntukkan untuk masyarakat pekerja migran yang ada di Malaysia. Jadi tidak perlu khawatir lah ketika sudah ada keluarga di sana untuk juga mengenyam pendidikan yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share agar tambah banyak memberikan manfaat serta inspirasi kepada banyak orang. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai bersama salah satu mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang baru-baru ini baru datang dari negara jiran Malaysia dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka yang ada di Universitas Nurul Jadid, Desa Karanganyar, Kecamatan Baton, Kabupaten Probolinggo. Beliau bernama Rahmat Sulhani, prodi atau jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum Mas Sulhan. Waalaikumsalam. Biasa disapa Mas Rahmat apa Mas Sulhan ini? Sulhan. Sulhan ya. Sekarang umurnya berapa? Sekarang masih 22. 22 tahun. Jurusan prodi? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sosial dan Humaniora. Semester berapa Mas Sulhan? Semester 7. Semester 7 ya? Iya. Sudah berapa hari datang dari Malaysia? Saya datang itu pada bulan Agustus kemarin, itu baru nyampe di Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2023. Oke ya, nanti kita akan bincang-bincang santai terkait pengalaman Mas Sulhan berada di negeri jiran, di negeri Malaysia. Berapa bulan kemarin di sana? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ya? Berada di Malaysia. Sudah bisa bahasanya Upin Ipin ya? Alhamdulillah sedikit banyak sudah bisa. Oke Mas Sulhan, pertama-tama monggo diceritakan dulu kepada teman-teman pemirsa di channel Santri Sarjana, itu program apa kok pas bisa nyampe ke Malaysia Mas Sulhan? Oh iya, program Merdeka Belajar itu namanya, yakni program dari kampus sendiri yang namanya itu Santri Mengabdi. Jadi dalam universitas kita ada 2 program. Yang pertama ialah flagship. Flagship itu meliputi kampus mengajar, magang, dan banyak yang lainnya masih. Untuk yang kedua ialah Santri Mengabdi, yang mana Santri Mengabdi ini program yang hanya dikhususkan untuk mendistribusikan mahasiswanya ke beberapa pesantren-pesantren mitra yang ada di Nusantara, bahkan di luar negeri sekalipun. Kurang lebih begitu. Berarti itu program internal Universitas Nurul Jadid ya? Program internal universitas yang diberikan kepada mahasiswanya ketika ingin mengabdi atau belajar ya? Gitu. Betul. Kok Mas Sulhan bisa tertarik ke program itu? Kenapa Mas? Awalnya gimana? Karena begini ya. Pertama ialah tak lain hanya untuk menambah pengalaman. Pengalaman, dan yang kedua ialah menambah relasi terutama juga. Yang ketiga ialah bagaimana kita seorang mahasiswa, bahkan jadi seorang santri, dapat mendistribusikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di kampus dan juga di pondok. Jadi seorang mahasiswa lah katakanlah itu dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Itu motivasi saya untuk mengikuti program Santri Mengabdi. Santri Mengabdi ya. Pertama kali dikeluarkan oleh pihak UNUJA ya, universitas, pengumuman ya. Ada beberapa syarat mungkin, sama ada beberapa opsi tempat. Mas Sulhan kok bisa tertarik ke Malaysia atau kok tidak tempat yang lain gitu? Di Lutre dipilih atau gimana Mas Sulhan? Karena begini, untuk yang di Nusantara itu beberapa pesantren mitra yang ada di Nusantara, awalnya pada program Santri Mengabdi angkatan pertama yang ada di Bali itu saya juga mendapatkan tawaran dari pimpinan kampus untuk bagaimana Mas kalau misal sampean itu menjadi dan juga mengabdi di pondok pesantren Nurul Jadid Bali. Akan tetapi saya tidak menerimanya begitu. Tidak tertarik atau gimana di Bali Mas?
bukan berarti tidak tertarik, tapi mencari peluang. Kalaupun ada peluang yang lebih besar, maka di sanalah akan saya hadir dimanapun berada. Begitu. Setelah itu juga ada penempatan di Malaysia ya? Di Malaysia, di luar negeri. Setelah itu Mas Zulhan tertarik, ada pengumuman tes seleksi apa yang dikeluarkan oleh pihak kampus waktu itu, Mas Zulhan? Untuk tes seleksi tersebut ialah pertama tentunya mahasiswa itu mendapatkan informasi secara resmi dari LP3M waktu itu, yang mana informasi tersebut saya temukan di sosial media Universitas Nurul Jadid, yang pada waktu itu saya menawarkan diri kepada pimpinan untuk konsultasi terlebih dahulu. Bagaimana Pak kalau saya tertarik untuk mengikuti program tersebut? Dan dari pimpinan tersebut alhamdulillah merestui dan mendukung akan ya kayak semacam akan kesempatan lah bagi saya untuk mengikuti program tersebut. Jadi dapat recommended dari pimpinan tersebut. Persyaratan khusus persyaratan khususnya itu yang pertama ialah mahasiswa aktif Universitas Nurul Jadid. Yang kedua ialah berdomisili di pondok itu menyertakan rekomendasi dari pimpinan pondok tersebut. Untuk yang di luar itu mendapatkan rekomendasi dari orang tuanya begitu. Waktu itu ada tes seleksi enggak Mas Zulhan? Kemampuan atau skill khusus enggak yang harus dimiliki mahasiswa untuk bisa ikut program di Malaysia ini? Untuk tes seleksinya itu pada waktu itu kebetulan saya itu angkatan pertama, jadi katakanlah trial untuk mendistribusikan mahasiswanya ke luar negeri terutama itu tidak adanya batasan untuk persyaratan-persyaratan yang akan kemudian merepotkan kepada mahasiswanya. Waktu itu yang daftar berapa orang, Mas? Pada waktu itu 6 orang. 6 orang dan ya? itu pun berangkat semuanya dan alhamdulillah kita didistribusikan dan ditempatkan di beberapa pondok pesantren mitra di Malaysia. Yang ada di Malaysia ya. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu tentang salah satu keunggulan atau kearifan lokal program yang ada di Universitas Nurul Jadid, salah satunya adalah ada program yang namanya Santri Mengabdi. Di mana para mahasiswa yang ada di UNOJA ini diberikan kesempatan untuk berterbang ya, atau melanglang buana ya, mengamalkan ilmunya kepada jejaring-jejaring yang sudah bekerja sama dengan Universitas Nurul Jadid. Salah satunya adalah Malaysia lah. Di Malaysia ini Mas Zulhan di mana ini Mas? Malaysia mana? Di pondok pesantren, di yayasan atau lembaga pemerintahan Mas Zulhan? Saya itu ditempatkan di ranting istimewa NU Jalan Kebun, yang mana bertempatkan di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Di sanalah ada subprogram daripada program ranting istimewa NU yang ada sanggar bimbingannya. Sanggar bimbingan tersebut ialah sekolah dasar yang ditempati saya, sekolah dasar di bawah naungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi saya ditempatkan di sana dan juga mengajarkan beberapa mata pelajaran mulai dari bahasa Indonesia, mulai dari matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, bahkan sampai mengajar ngaji di tempat tersebut. Anu ya, berarti lembaga itu di bawah naungan NU ya? NU. Pengurus internasional ya? Pengurus ranting istimewa NU Jalan Kebun. Di Malaysia mana? Di Malaysia Shah Alam. Itu pondok pesantren atau yayasan? Di yayasan. Yayasan ya? Yayasan. Nah, waktu itu Mas Zulhan sudah diterima ngajar di sana. Kira-kira ada titik tekan khusus enggak harus ngajar apa di sana gitu? Tidak ada. Dan tidak kebetulan ada. Itu juga kekurangan SDM. SDM gitu. Daripada pengajar dan juga pengurus, pengelola itu kekurangan. Karena pengelola sendiri itu
juga ada kepentingan khusus, yakni menafkahi keluarga dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Berarti teman-teman nyampe di sana, Mas Sulhan, satu lembaga itu berapa orang dari 6 teman tadi? Dari 6 orang itu saya ditempatkan sendiri. Oh, sendirian ya? Sendirian. Jadi pengajar plus jadi pengurus pesantren di sana. Jadi ya? pengurus. Jadi Pak Ustadz dong di sana. Oh ya, kalau waktu ngajar di sana bahasa sehariannya pakai apa rata-rata, Mas Sulhan? Bahasa keseharian di sana saya menggunakan bahasa Indonesia. Karena masyarakat sekitar dan juga murid yang ada di sana ialah murid dari keluarga pekerja migran Indonesia. Begitu. Nggak ada penduduk asli Malaysia yang belajar di tempat itu? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Berarti masih rata-rata lancar ya berkomunikasi dengan Indonesia ya? Alhamdulillah lancar, Mas. Ada kesulitan nggak ketika pernah ada di Malaysia, Mas Sulhan? Kalau kesulitan tersebut pertama ialah bagaimana saya itu menyesuaikan diri. Pertama, karena di lingkup masyarakat sana, di lingkup tempat yang ditempatkan saya itu ialah kebanyakan bermayoritas dari Jawa. Dan saya sendiri berdomisili Madura, yang mana bagaimana saya menyesuaikan dengan lingkungan tersebut, dan alhamdulillah pada 1 bulan, 1 minggu sampai bahkan 1 bulan itu ada ketidakkerasanan lah dari diri saya sendiri gitu ya? Karena jauh dari orang tua terutama dan juga jauh dari teman-teman. Gitu. Berapa bulan di sana, Mas Sulhan? Saya itu awalnya dari visa Indonesia itu mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Malaysia itu 3 bulan saja. 3 bulan saja. Tapi faktanya nyampe ke sana berapa bulan? Sana ialah saya dapat menambahkan visa. Dapat ditambah visanya menjadi 5 bulan. 5 bulan. Begitu. 5 bulan itu sudah kerasan ya di sana ya? Alhamdulillah. Sudah bisa berarti bahasa Upin Ipin? Sudah sedikit banyak lah. Ya, terkait pengalaman, kendala, lah kira-kira Mas Sulhan ini itu kan rata-rata bahkan mayoritas ya santri atau murid-muridnya di sana adalah rata-rata keturunan Indonesia. Kira-kira Mas Sulhan menilai pendidikan di Malaysia sendiri gimana? Misalnya dibandingkan dengan pendidikan Indonesia? Secara umum lah ya. Secara umum. Ya. Secara garis besar, kalau masyarakat Indonesia yang merupakan pekerja migran Indonesia itu bukan berarti tidak layak untuk sekolah di Malaysia. Akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang salah satunya ialah mempunyai dari ayah atau ibu itu sudah ber-KTP. Sudah ber-KTP Malaysia. IC namanya. IC. Begitu. Hakikatnya penduduk pribumi Malaysia ataupun pendatang imigran yang ada di Malaysia sama mendapatkan fasilitas pendidikan ya. Sama. Itu bentuk prioritas atau perhatian pemerintah Malaysia kepada orang-orang yang ada di Malaysia gitu ya. Iya, betul. Berarti sama. Belajarnya sama, terus untuk biayanya sama atau belajarnya sama gitu. Itu mulai dari masyarakat, mulai dari sekolah ke kerajaan yang namanya itu yang di Malaysia itu ialah sekolah khusus. Sekolah khusus dari kerajaan Malaysia. Akan tetapi ada juga sekolah khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang mana sekolah tersebut dikhususkan dan juga diperuntukkan untuk masyarakat pekerja migran yang ada di Malaysia. Jadi tidak perlu khawatir lah ketika sudah ada keluarga di sana untuk juga mengenyam pendidikan yang ada di Malaysia. Selain mengajar, Mas Sulhan di sana jadi apa lagi? Selain mengajar itu juga yang selanjutnya ialah mengabdi di masyarakat sekitar. Karena juga keterbatasan SDM di kepengurusan ranting tersebut, yang mana ketika ada mahasiswa apalagi yang berangkat dari perguruan tinggi NU, PTNU, ialah untuk juga ikut andil dalam beberapa kegiatan yang ada di ranting istimewa itu. Jadi
di samping mengajar juga mengabdi pada masyarakat. Ada kegiatan yang ada di bawah ranting itu ya. Misalnya betul. Seperti apa contoh kegiatan yang pernah dilaksanakan? Contohnya itu kayak istighosa bersama. Juga di luar pondok pesantren itu di ya. Di luar pondok juga di surau, di musola kita ada rutinan. Ada rutinan yang namanya tahlil. Tahlil dan juga yasinan begitu. Terus ada enggak respon atau support dari pemerintah Malaysia sendiri terhadap program itu? Untuk support dari pemerintah Malaysia kepada program Sanggar Bimbingan ialah respon yang sangat baik. Karena yang pertama ialah melindungi juga sekaligus membekali anak daripada pekerja migran untuk juga mengenyam ilmu dan disamakan dengan pendidikan yang ada di kerajaan. Jadi antara kerajaan sama kedutaan besar Republik Indonesia itu sama-sama mengenyam pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang punya saudara, keluarga yang lagi merantau ke Malaysia, jadi apa saja di sana ya, yang penting resmi ya, bukan ilegal ya. Silahkan bisa ikut juga program yang ada di Malaysia berupa pendidikan-pendidikan yang ada di Malaysia yang sudah bekerja sama secara resmi bersama kedutaan yang ada di Malaysia. Jadi jangan takut anaknya nanti sekolah apa, pendidikannya apa, silakan berimigran ke Malaysia kalau butuh untuk kerja dan lain sebagainya ya. Terus Mas Unhan, kesan apa yang pernah Mas Unhan ingin sampaikan kira-kira setelah lama ada di Malaysia itu? Apa kesan-kesan? Kesan untuk mahasiswa? Ya. Mungkin kesan untuk pesan dan kesan yang diperuntukkan untuk mahasiswa ialah yang paling mendasar ialah melatih mental terlebih dahulu. Karena kenapa? Dari melatih mental sendiri kita dapat berinteraksi juga berkomunikasi secara baik dengan khalayak umum. Itu yang terpenting daripada yang terpenting. Gitu. Yang kedua ialah menambah mengasah ilmu dan juga menebar manfaat ke masyarakat umum, ke khalayak umum. Lebih-lebih yang lebih membutuhkan kita. Lebih membutuhkan kita, mulai dari pendidikan umum, mulai dari pendidikan agama dan seterusnya begitu. Berarti ini penting ya, seperti ini ya, agar pengalaman kita hanya tidak keliling-keliling di Jawa Timur, di Indonesia saja. Bahkan kalau ada program kayak ini kan enak kan ya. Reward apa yang diberikan oleh pemerintah waktu itu ke Mas Ulhan sama teman-teman yang lain? Untuk reward sendiri ialah tidak ada reward, akan tetapi melainkan ada istilahnya bisyarah lah. Ya. Bisyarah. Dikasih sesuatu juga ya di sana ya. Sesuatu. Itu ringgit apa rupiah itu? Pasti ringgit. Ringgit ya. Pasti ringgit. Ya itu. Oleh-oleh lah ya dari sana ya. Oleh-oleh. Berapa kalau boleh tahu nih Mas Unhan? Kalau dikalkulasi ke semuanya setelah itu. Setelah ya? Setelah dihitung ada di dompet itu sekitar 1.000 ringgit 800. Itu dari yayasan di sana itu ya? Dari yayasan dan juga dari masyarakat umum. Oh gitu. Dari masyarakat umum. Dari wali santri lah. Dari wali santri. Oh dikasih sango ya? Dikasih sango. Kalau di krus kira-kira berapa itu Mas Unhan? Kalau dihitung ke semuanya itu ketika pas saya tukar dari ringgit ke rupiah itu kurang lebih 5 juta. Hampir 6 juta. 5 juta lebih ya, hampir 6 juta ya. Sudah banyak itu ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berekspresi ya. Jangan pernah takut apalagi untuk keluar negeri. Dalam rangka katanya Mas Ulhan ini ya nguji mental kita. Sejauh mana kekuatan kita sebagai agen of change, mahasiswa. Kalau di luar negeri jangan-jangan hanya hebat di kandang sendiri. Ya, betul. Setelah nyampe di sana ternyata difasilitasi dengan baik, didukung dengan baik, masih pulangnya dikasih oleh-oleh ini ya. Iya. Berarti tanggapannya sebetulnya dari masyarakat sekitar sama wali murid itu bagus sekali ya Mas Unhan. Alhamdulillah untuk respon dari masyarakat sekitar kepada pihak kami, terutama dari pihak Universitas Nurul Jadid itu alhamdulillah kita terekam dengan baik, mulai dari jejak kita, mulai dari jejak mahasiswanya itu alhamdulillah sudah
ada respon baik dari pihak Malaysia. Nah, setelah balik lagi dari Malaysia ke Indonesia, ke Universitas Nurul Jadid, ada keinginan kembali tidak ke Malaysia akhirnya setelah lulus menjadi sarjana nanti? Kan ini kan sudah ada komunikasi, ada peluang gitu kan ya. Kira-kira gimana, sudah punya pengalaman merantau atau berkeluarga di sana? Gimana? Untuk harapannya, harapan dari saya sendiri itu ya juga apa ya? Pengen dari diri saya sendiri ialah pengen untuk juga kembali dan mengabdi di sana, dan apalagi sampai melanjutkan pasca sarjana di Malaysia. Ada keinginan ya? Ada keinginan. Semoga kehajat ya. Alhamdulillah. Tapi yang jelas, yang penting ada keinginan, insya Allah alam akan memberikan jalan. Amin. Kepada Mas Sulhan sama teman-teman yang lain ya. Terakhir sebelum kita akhiri bincang santai atau diskusi ini, teman-teman ada lagi yang perlu disampaikan? Oh iya, pengalaman yang tidak pernah terlupakan ketika ngajar apa Mas Sulhan? Untuk kejadian apa gitu, ketemu sama anak-anak yang gimana? Pengalaman yang sangat berkesan lah ketika ngajar di Malaysia itu. Pernah kenapa gitu? Begini, untuk pengalaman yang paling mengesankan bagi saya itu ialah yang awalnya itu teman-teman dan juga murid yang ada di sana juga sedikit banyak yang agak nakal, akan tetapi di samping kenakalan tersebut bukan berarti kita sebagai mahasiswa Gen of Change yang katanya Ustaz Hasan seharusnya itu ada inovasi pembelajaran yang intinya pada kemudian hari itu murid-murid tersebut bakal berubah dari sifat nakalnya menjadi tekun dan juga menjadi pintar. Tantangan tersendiri itu ya. Itu adalah pengalaman yang mungkin tidak didapat di sini ya. Terima kasih waktunya Mas Rahmat Sulhani ya, Prodi PBI Universitas Nurul Jadid yang sudah hampir 6 bulan ada di Malaysia, sudah bercerita sedikit banyak kepada kita tentang pengalamannya. Terakhir sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman mahasiswa yang belum pernah ke luar negeri. Saya saja dulu kuliah sampai S2 nggak pernah ke luar negeri. Keliling-keliling di sini saja gitu. Untuk pesan-pesan mungkin dari diri saya sendiri ialah teruslah, yang pertama terus untuk mencari peluang dan kesempatan. Ketika sudah ada kesempatan tidak akan datang dua kali. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Terima kasih teman-teman, semoga perbincangan kita, diskusi kita ini bisa bermanfaat. Sekali lagi bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share agar tambah memberikan manfaat dan kebaikan kepada banyak orang. Terima kasih, itu saja dari kami. Mas Sulhan, kita punya moto ya. Kalau saya bilang santri sarjana, jawabannya life excellent. Terima kasih, semoga bermanfaat. Santri sarjana, life excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.